Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan lancar terus ya kuliahnya. Kali ini kita ada podcast baru nih bareng alumni kita, yaitu Kak Rizka. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmaida. Saya masuk UNSUD tahun 2005, lulus tahun 2009. Asalnya dari Kebumen. Kebetulan satu SMA dengan Pak Agung Prabowo. Saat ini saya bekerja di LIPI, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Wah sama nih Kak, saya juga dari Kebumen. Oh iya, dari sekian banyaknya jurusan, kenapa sih Kak Rizka memilih jurusan matematika? Kalau ditanya kenapa dulu milih matematika, sebenarnya secara nggak sengaja ya, karena waktu itu dari SD itu ada lomba mata pelajaran. Nah, saya itu diminta oleh guru SD waktu itu untuk mewakili lomba mata pelajaran matematika. Jadi satu kelas itu kan biasanya ada perwakilan untuk lomba bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, kemudian saya ditunjuk untuk mewakili lomba mata pelajaran matematika. Waktu itu saya sampai ke tingkat kabupaten, cuma dapat juara 2 kalau nggak salah. Jadi nggak maju lagi ke provinsi. Terus waktu SMA juga, SMA saya masuk jurusan IPA. Kemudian ada lomba lagi untuk tingkat SMA, tapi lomba bentuknya olimpiade matematika ya, mungkin mirip seperti yang diadakan di UNSUD. Nah, saya juga diminta untuk mewakili lomba matematika. Nah, waktu itu dengan beberapa teman, jadi ada beberapa perwakilan dari SMA, rombongan kita. Nah, kita itu lomba di SMA Taruna di Magelang, tapi tidak berhasil lanjut ke tingkat berikutnya. Nah, dari situ terpikirnya memang saya itu bisanya ya matematika gitu. Jadi jujur kalau untuk mata pelajaran seperti IPS ya itu kan saya menganggapnya itu harus menghafal gitu. Nah, sedangkan kalau matematika yang kata orang itu sulit menghafal rumus, harus menghafalkan teknik-tekniknya, tapi entah kenapa ya, karena dari SD mungkin ya, dari SD ikut lomba, kemudian SMA ikut lomba lagi, jadi melihatnya itu saya tuh ya lebih bisa ngikutin pelajaran matematika kalau memang harus milih gitu, daripada harus memilih pelajaran lain walaupun itu pelajaran di IPA ya, misalnya kayak biologi itu kan ada hafalannya. Jadi saya give up kalau disuruh masuk jurusan kedokteran. Kemudian kalau jurusan IPA yang top lain itu kan kayak teknik kimia, itu kan dia harus paham selain hitungan, rumus-rumus kimia juga harus hafal. Simbol-simbol untuk unsur kimia itu juga saya termasuk agak berat juga kalau harus menghafal. Jadi sebenarnya sederhananya sih karena saya nggak merasa berat untuk menghafal kalau di pelajaran matematika. Jadi, Kak Rizka lebih tertarik sama matematika karena udah sering ikut lomba ya Kak? Ngomongin soal motivasi nih Kak, ada motivasi tersendiri nggak Kak yang membuat Kakak memilih prodi ini? Nah, dari situ waktu menentukan jurusan di kelas 3 itu saya merasa apa saya ngambil matematika aja ya gitu. Terus kalau kata guru waktu SMA itu, kalau matematika itu bisa kerja di Bank Indonesia gitu. Jadi waktu itu tuh termotivasinya ke situ ya. Jadi wah keren banget ya bisa kerja di BI gitu. Jadi waktu itu diceritain
tahu nggak yang ngitung-ngitung kurs kurs dolar naik turun atau harga saham naik turun itu Bank Indonesia itu orang matematika gitu. Jadi saya ngerasa wah ternyata berguna juga ya, keren gitu ngelihatnya. Terus kebetulan ada saudara sepupu yang kerja di Bank Indonesia tapi dia jurusan hukum. Nah, waktu kelas 3 itu iseng tanya-tanya apakah kalau orang matematika tuh bisa kerja di BI gitu. Nah, terus diceritain lah sama sepupu itu kalau di BI itu memang ada bagian direktorat yang khusus menangani moneter ya, ekonomi moneter gitu, dan itu di situ isinya banyak orang matematika, statistik gitu. Nah, dari situ kayaknya wah tertarik nih masuk jurusan matematika gitu. Sebelum kerja di LIPI, pernah mencoba pekerjaan lain gak Kak? Dan mulai memikirkan kerjaan itu mulai semester berapa Kak? Kalau ditanya kapan mulai memikirkan pekerjaan, sebenarnya secara nggak sengaja ya. Jadi waktu itu semester 6 kan ambil KKN. Nah, waktu itu ada yang kontak. Jadi waktu kelas 3 SMA kan saya ikut bimbingan belajar ya. Salah satu bimbingan belajar di Kebumen. Nah, waktu itu ada pegawai di bimbel itu bilang bahwa salah satu pengajar itu udah resign dari bimbel itu, kemudian mendirikan bimbel di Purwokerto. Nah, kemudian katanya sedang mencari pengajar gitu kan untuk mengajar matematika di level SMA. Nah, kemudian tapi waktu itu kan posisi saya lagi KKN ya, jadi nggak bisa mulai kerja dan katanya butuh cepet karena memang bimbel baru buka. Nah, terus kemudian setelah selesai KKN, ternyata tawaran itu masih berlaku, maksudnya masih belum nemu untuk yang matematika. Nah, habis KKN kan memang waktu kuliahnya agak luang ya, bisa dibilang udah nggak ngambil kuliah kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi saya sih mulai berpikir boleh juga sih dicoba untuk berlatih gimana kita bekerja ya, menerapkan ilmu yang kita udah punya walaupun belum lulus gitu. Nah, kemudian waktu itu habis KKN langsung coba untuk interview. Kebetulan yang punya bimbel itu memang pernah ngajar saya waktu kelas 3 SMA. Jadi nggak terlalu asing ya, udah kenal sedikit lah gitu. Jadi lebih enak juga. Alhamdulillah sih waktu itu diterima, dan sejak saat itu sih mulai ikut-ikut di bimbel ya, maksudnya mulai nyicipin oh kayak gini nih ngajar di bimbel untuk kelas 3 SMA gitu. Jadi sebelum kerja di LIPI pernah ngajar di bimbel sambil kuliah ya Kak? Wah, bisa dicoba tuh teman-teman. Oh iya, ceritain dong Kak, gimana perasaan Kakak waktu lulus kuliah di Matematika Unsur? Waktu lulus yang jelas lega dan senang ya, artinya akhirnya udah bisa menyelesaikan studi. Nah, tapi perasaan lega dan senang itu juga cuma sebentar, karena ketika urusan-urusan administrasi untuk ijazah dan SKL itu udah selesai, ijazah udah dipegang, selanjutnya ya mulai kelihatan sih bahwa habis ini saya mesti ngapain ya, besok saya mau ngapain ya. Kemudian kalau saya masih ngekos di sini, terus kegiatannya apa ya, mau tetap di Purwokerto atau pulang ke rumah orang tua. Jadi mulai kerasa sih pilihan-pilihan dan pertanyaan kita harus ngapain nih habis ini gitu. Setelah lulus, Kakak masih mengajar di bimbel itu atau pindah kerjaan Kak? Pernah kepikiran buat lanjut S2 nggak Kak? Setelah lulus masih ngajar di bimbel yang waktu itu habis KKN, masih lanjut terus sampai lulus. Kemudian dari orang tua, karena orang tua ibu saya itu guru, jadi melihat
untuk antisipasi waktu itu saya sempat ngambil kuliah di Universitas Terbuka yang di Purwokerto ya. Jadi ngambil, kalau nggak salah dulu istilahnya akta 4 ya, kalau sekarang itu sertifikasi guru program profesi guru kalau yang sekarang. Nah waktu itu udah sempet daftar di UT sambil ngajar di bimbel. Kalau untuk lanjut kuliah di S2 waktu itu sempet orang tua sempat ngomongin itu juga, tapi karena kendala biaya juga, karena kan kalau untuk S2 matematika nggak ada di Purwokerto ya, jadi mau nggak mau harus ke Jogja. Nah sedangkan untuk biaya juga karena melihat S2 itu kan kayaknya biayanya besar, kemudian di Jogja juga kotanya lebih besar dari Purwokerto, kemudian nggak ada saudara gitu, jadi kan benar-benar biayanya tuh lebih besar lah. Jadi untuk lanjut S2 itu nggak jadi opsi sih, jadi lanjutinnya nambah akta 4 di UT. Waktu itu udah sempet daftar. Sekarang kan kakak kerja di LIPI tuh kak, tes apa aja sih yang udah Kariska lalui? Ceritain dong kak, gimana prosesnya hingga kakak bisa sampai kerja di situ? Awal kerja di LIPI itu ngapain aja kak? Kalau untuk kerja di LIPI itu proses pendaftarannya itu via online ya. Jadi bukaan tahun 2009 waktu itu. Jadi via online, ada pengumumannya. Kemudian kita mengupload berkas-berkas yang diperlukan untuk lowongan di posisi apa di kantor cabang yang mana. Nah waktu itu jurusan matematika itu ada lowongannya untuk 2 orang. Jadi S1 matematika, spesifikasi statistik. Jadi untuk cari lowongan itu pun agak susah ya. Kebetulan waktu itu saya ambil skripsinya itu statistik. Jadi saya coba aja gitu, toh ini cuma upload dokumen gitu kan, upload ijazah, transkrip, surat-surat lamaran, kemudian sertifikat pendukung kalau ada gitu kan. Jadi saya upload aja, kemudian dipantau. Nah kalau lolos berkas nanti dapat panggilan untuk ambil nomor ujian. Jadi kalau waktu itu tuh masih pakai nomor ujian ya, jadi kita ambil nomor ujian di kantor LIPI, kemudian tesnya itu tes tertulis di kantor LIPI juga. Nah kemudian setelah tes tertulis diseleksi lagi untuk tes psikologi sekaligus wawancara. Artinya yang lolos tes psikologi itu juga nanti akan dites wawancara, cuma waktunya berlainan hari. Nah waktu itu formasinya kan 2 untuk matematika. Jadi yang dipanggil tes tertulis itu 1:15 ya. Jadi cuma 30 orang yang dipanggil untuk tes tertulis. Nah dari 30 orang itu yang diambil untuk tes psikologi dan wawancara itu 1:5, jadi hanya 10 orang yang dipanggil untuk dipilih 2 orang gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan di LIPI waktu awal perekrutan itu formasinya untuk posisi jabatan peneliti. Nah masuk kan 2009 akhir, tapi awal-awal itu masih jadi calon peneliti dulu. Kemudian tahun 2012 resmi menduduki jabatan peneliti. Nah selanjutnya setelah tugas belajar tahun 2017 selesai tahun 2019 akhir, nah di tahun 2020 sudah nggak jadi peneliti lagi karena ditempatkan di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihannya LIPI. Wah keren kak, sebelum ini kan Kariska pernah jadi peneliti di LIPI ya kak.
jadi peneliti itu ngapain aja sih, Kak? Nah, waktu awal kerja itu banyak mengerjakan survei ya. Jadi survei tentang kegiatan litbang di Indonesia, terutama di sektor industri manufaktur maksudnya, dan sektor perguruan tinggi. Jadi kita menyusun kuesioner, kemudian mengolah data yang masuk sampai menyajikan menjadi laporan survei. Kemudian ada juga proses estimasi ya, pendugaan untuk data yang tidak kita dapatkan. Jadi itu digunakan teknik estimasi untuk menduga data secara nasional. Nah, sebagai penutup, kasih pesan atau motivasinya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini dong, Kak. Kalau pesan untuk adik-adik mahasiswa setelah lulus nanti ya, yang jelas kalau mau menghadapi dunia kerja itu bulatkan tekad dulu. Memang ingin merantau gitu misalnya. Nah, tapi tekad yang kuat itu juga perlu didukung dengan kemampuan kita. Jadi setelah punya tekad, kita juga harus melatih skill kita. Kalau IPK bagus itu kalau menurut saya sih wajib ya. Maksudnya ketika mencari kerja paling enggak kita tuh memenuhi syarat untuk lolos batas seleksinya. Nah, selain itu tidak hanya di nilai-nilai kuliah saja, tetapi kita juga perlu menambah skill, keterampilan yang diperlukan di dunia kerja, bahasa Inggris juga, kemudian melatih keterampilan personal kita untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Nah, yang jelas kalau untuk masih job seeker ya, pengalaman apapun pasti akan berharga untuk untuk karir kita ke depannya sih, gitu aja. Oke Kak Rizka, terima kasih mau berbagi pengalamannya bersama kami. Semoga sukses selalu ya Kak. Nah, barusan kita telah mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari Kak Rizka nih. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Sekian dari podcast Talk with Alumni kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.